بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam kitabnya Fiqhu Al-Asma'il Husna Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al. Nama Allah Al-Ali dan Al-A'la dan Al-Muta'al. Ya, kata-kata Al-Ali artinya yang maha tinggi, Al-A'la yang paling tinggi, Al-Muta'al Tuhan yang selama-lamanya tinggi. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang tiga nama ini, Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al. Wa huwal Aliyyul Azim, dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Baqarah ayat 255. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa anna Allaha huwal Aliyyul Kabir, dan dialah Allah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang paling tertinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tertinggi, yang paling tinggi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya dalam surah Al-Lail ayat 20, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali dia hanya mencari wajah Allah yang maha tinggi, yang paling tertinggi. Allah berfirman, alimul ghaibi wasyahadah, dialah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang gaib, wasyahadah, dan perkara yang tampak. Al-Kabir, dialah Tuhan yang maha besar, Al-Muta'al, lagi tinggi. Wa hadhihi al-asma', dan nama-nama Allah ini Al-Aliyyu, Al-A'la, Al-Muta'al. Ya, nama-nama ini menunjukkan ketinggian Allah secara mutlak, tinggi dari berbagai macam sisi, ya, dan tinggi daripada segala macam bentuk. Fahuwal Aliyyu ulu dzatin. Jadi arti maha tinggi itu, Allah maha tinggi secara mutlak dalam segala perkara. Yang pertama, dialah Tuhan yang maha tinggi ulu dzat. Maksudnya adalah ketinggian zatnya. Allah punya zat dan punya sifat. Zat Allah adalah zat yang paling tertinggi. Qad istawa 'alal 'arsy, dia bersemayam di atas arsy-Nya. Wa 'ala jami'il kainat, dia maha tinggi di atas seluruh makhluk. Wa bayanaha, berpisah daripada seluruh makhluk. Jadi Tuhan kita Jalla wa 'ala maha tinggi zatnya, bukan zatnya di mana-mana. Bagaimana ungkapan Ahlul Ilhad, ya, kaum sufi yang mengatakan segala macam bentuk alam raya ini dialah Tuhan Allah Jalla wa'ala, zatnya maha tinggi. Wa bayanaha, di atas seluruh makhluknya, dan dia berpisah daripada makhluk, tak menyatu. Bagaimana ungkapan kaum Nasara, Tuhan Allah Jalla wa'ala menyatu dengan Isa bin Maryam. Ya, akidah kita meyakinkan, mengajarkan Tuhan Allah Jalla wa'ala tidak pernah ada dalam makhluk, dan makhluk tidak pernah ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Antara keduanya berpisah. Jadi Allah maha tinggi zatnya. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahman, dialah Tuhan maha pemurah, Al-Arsy istawa, yang telah bersemayam di atas arasy-Nya. Wa qala ta'ala fi 6 ayat min al-Qur'an, dan Allah menyebutkan dalam 6 tempat di Quran, semuanya penyebutannya sama. Tsumma stawa al-'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Ay 'ala wartafa'a 'alaihi 'uluwan yaliqu bi jalalihi, dia meninggi di atas seluruh makhluknya. Ya, Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tinggi yang layak bagi Allah Jalla wa'ala. Wa kamalihi, kesempurnaannya, wa 'azamatihi subhanahu, dan keagungannya. Dialah Tuhan, ya, Allah Jalla wa'ala yang maha suci. Jadi yang pertama,
maha tinggi, zatnya maha tinggi. Allah itu punya zat. Ya. Allah punya zat dan dia punya sifat. Zat Allah itu disifati dengan berbagai macam sifat. Ada sifat zatiyah seperti wajah. Dan kita akan melihat wajah Allah Jalla wa'ala insyaallah di hari kiamat bagi orang-orang beriman yang masuk surga. Ya, ini sifat. Namanya sifat zat. Allah punya sifat tangan. Ya, ketika dia berkata kepada iblis, kenapa engkau enggan sujud dengan makhluk, yaitu Adam yang kuciptakan dengan 2 tanganku. Allah punya sifat, ya, lain-lain lagi, sifat marah, sifat murka terhadap kaum kafirin, kaum munafikin, punya sifat rahmat dan seterusnya. Jadi zatnya ini maha tinggi di atas seluruh makhluknya, uluwud zat. Adapun yang kedua, Allah itu wa huwal aliyyu uluwu qadar. Allah maha tinggi, ya, ulu wa qadar, ya, maha tinggi kekuasaannya, kehendaknya, atau disebut juga ulu sifatihi, maha tinggi sifat-sifatnya, wa azamatiha, maha agung sifat-sifatnya. Jadi yang pertama yang maha tinggi zatnya, yang kedua sifatnya. Maksud sifatnya maha tinggi, sempurna keagungannya dari segala sisi. Fa inna sifatihi azim, fa inna sifatihi azimatun la yumathiluha wa la yuqaribuha sifatu ahadin. Sifat Allah begitu agungnya, begitu tingginya, takkan ada makhluk yang dapat mendekati sifat Allah apalagi menyerupainya. Wajahnya tak sama dengan wajah makhluk, tangannya tak sama dengan tangan makhluk, ya. Kerajaannya tak sama dengan kerajaan makhluk, ridhonya tak sama dengan ridho makhluk, cintanya tak sama dengan cinta makhluk, murkanya tak sama dengan murka makhluk. Ya, maha tinggi sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, sempurna. Bal la yutiqul ibadu an yuhitu bi sifatin wahidatin min sifatih. Bahkan seluruh hamba tak akan pernah mampu, ya, meliputi satu sifat Allah secara utuh. Satu sifat, padahal Allah memiliki sifat yang banyak. Tak mampu kita benar-benar mengetahui secara utuh satu sifat Allah saja. Bukan seluruh sifat, satu saja. Contohnya sifat wajah. Tak ada makhluk dapat meliputi wajah Allah Jalla wa'ala. Kata Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan mata tak mampu meliputi, ya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam sifat Allah sempurna ketinggiannya. Jadi ini makna yang kedua, ya, sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala ketinggian sifat-sifatnya. Yang pertama sempurna ketinggian zatnya. Ya, makhluk itu ada yang tinggi tempatnya, ya, tinggal di tempat yang tinggi tapi tak sempurna sifatnya. Ya, makhluk tinggal di tempat yang tinggi tapi dia cacat. Mungkin tinggal di hotel bintang 5 di tingkat tertingginya, ya, tapi dia cacat, tak bisa turun kecuali orang lain yang menurunkannya. Ya, ini sifatnya tak sempurna. Ya, Allah Jalla wa'ala maha tinggi zatnya dan maha tinggi sifatnya, sempurna semuanya. Antara keduanya terdapat kesempurnaan. Yang ketiga, makna al-ulu, Tuhan kita maha tinggi. Ulu huwa huwal aliyyu ulu qahar. Dan Allah lah Tuhan yang maha tinggi, ulu qahar. Karena segala, yakni, ketinggian sifat-sifatnya yang tak akan dapat dikalahkan. Bahkan dialah yang mengalahkan seluruh makhluk, menguasai seluruh makhluk. Haitsu qahara kulla syai'. Allah Jalla wa'ala menundukkan segala makhluk. Semua makhluk tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Orang kafir sekalipun, ya, dia tak solat, tak sujud, tak menyembah Allah, tapi yang ada dalam dirinya semua tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantungnya berdegup, siapa yang memerintahkan? Allah Jalla wa'ala. Ya, darahnya mengalir, bentuk tubuhnya orang kafir tak bisa menolak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, penyakit yang datangkan kepadanya tak mampu dia tolak, bencana alam, ya, seluruhnya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Jadi Allah Maha tinggi, kekuasaannya tak akan dapat dikalahkan, tak dapat intervensi oleh makhluk. Wadanat lahul kainatu bi asyriha, segala macam makhluk tunduk kepada Allah Jalla wa Ala. Makhluk yang terbesar, makhluk yang kecil, semua tunduk. Semua planet yang ada, bintang-bintang, matahari, bulan, semua tunduk dengan perintahnya. Beredar, berputar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang begitu besar tunduk kepada perintah Allah. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Ya, dan dia telah menaklukkan matahari dan bulan. Ya, wan nujuma musakhkharatin bi amri. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang-bintang semua tunduk kepada perintahnya. Ya, tak ada yang membangkang. Alam yang maha tinggi, ya, dan alam dunia ini semuanya tunduk kepada perintah Allah Jalla wa Ala. Fajami'ul khalqi nawasihim biyadih. Seluruh makhluk, ubun-ubun makhluk itu ada di tangan Allah. Ubun-ubun adalah sesuatu yang paling penting bagi hamba, ya, yang ada di atas kepala, ya, menunjukkan bahwasanya Allah menguasai semua ubun-ubun kita. Kita begitu lemah. Fala yataharrak minhum mutaharrik, bahkan tak ada makhluk bergerak. Wala yaskunu sakin, tak ada yang diam illa bi'izni, semua dengan izinnya semata. Wa ma sya'akan, apa yang dia mau dia kehendaki jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan yang tidak dia kehendaki tak jadi. Wa qad tanawwa'at ad-dalailu, dan banyak sekali dalil-dalil dengan ragam variasinya. Wa takathratil barahin, bukti-bukti pun begitu banyak. Wa ta'addadatis syawahid, pengkuat-pengkuat pun begitu banyak ala uluwillah, menunjukkan Allah itu maha tinggi, tabaraka wa ta'ala. Dialah Tuhan maha tinggi yang penuh dengan keberkahan, ala khalqih, di atas seluruh makhluknya. Allah itu di atas seluruh makhluk, di atas kita dia. Bukan dengan zatnya bersama kita, tapi ilmunya bersama kita selalu. Kekuasaannya bersama kita. Ya, mendengar apa yang kita katakan. Zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Hatta innal Qur'anal Karim fihi azyadu min alfi dalil. Bahkan Quran itu lebih 1000 dalil. Lebih daripada 1000 dalil ala uluwillahi subhanahu, menunjukkan Allah itu maha tinggi. Ya, maha tinggi apanya? Maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya sempurna, maha tinggi kekuasaannya tak dapat terkalahkan, menguasai semua makhluk. Wa hiya mundarijatun tahta anwa'in adidatin bayanuha fi ma yali. Dan jenis-jenis variasi ragam ketinggian Allah itu begitu banyaknya yang akan dijelaskan berikut ini. Jadi banyak sekali penjelasan Quran, lebih 1000 dalil menunjukkan Allah maha tinggi. Yang dalil-dalil itu dikumpulkan dalam beberapa poin. Pertama, at-tasrih bil fawqiyah. At-tasrih, Allah terang-terangan dengan jelas menyebutkan dia bil fawqiyah, di atas seluruh makhluk. Qala ta'ala, dia berfirman, wa huwal qahiru, dialah Tuhan maha perkasa, fawqa ibadih, di atas seluruh hambanya. Al-An'am ayat 18, Allah berfirman, yakhafuna rabbahum, mereka takut, yaitu para malaikat, takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, yang ada di atas mereka. Surat An-Nahl ayat 50. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, ya, pemimpin kaum Ansar, telah menetapkan keputusan kepada Bani Quraidah yang berkhianat. Ya, pada peristiwa perang Ahzab, Bani Quraidah terikat kesepakatan damai dengan kaum muslimin, tapi mereka berkhianat melihat kaum muslimin terdesak, dikepung oleh 10.000 pasukan Quraisy, Yahudi dan Ghatafan. Dan dia berkhianat. Ya, dari belakang mereka berkhianat. Dengan ketentuan Allah, Allah kirimkan angin, porak-poranda, 10.000 pasukan ini pulang semuanya gagal. Tinggallah Bani Quraidah. Seketika Rasulullah kepung Bani Quraidah. Ya, berangkat Quraisy dan sekutunya. Rasulullah suruh sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Seketika mereka berangkat
Banu Quraidah itu ketakutan karena mereka telah menyelisih perjanjian, bahkan ingin mereka dari belakang menohok kaum muslimin. Mereka kirim utusan untuk melihat dari atas benteng. Mereka lihat nampak oleh Safiyah, seketika dia pukul pakai pakai penyangga tenda, jatuh, kemudian dia sembelih lehernya, dia campakkan ke orang Yahudi. Teriaklah musuh-musuh Allah Yahudi dari luar benteng. Ternyata kaum muslimin tak meninggalkan perempuan mereka tanpa penjaga, padahal tak ada yang jaga. Karena ketakutan akhirnya mereka menyerah pada Rasulullah SAW. Menerima keputusan Rasulullah. Rasulullah suruh pilih mereka, siapa yang kalian sudi akan menjatuhkan putusan kepada kalian. Maka mereka teringat Sa'ad bin Mu'adz, sekutu mereka pada masa jahiliyah sebelum Islam. Kata mereka, kami pilih Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berharap dapat keringanan, lebih ringan daripada Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang semua terusir. Dan Sa'ad dalam keadaan terluka, radhiyallahu anhu warḍah, kemudian membuat keputusan. Kata Sa'ad, setiap laki-laki yang telah dewasa penggal kepalanya. Semua perempuan dan anak-anak menjadi milik kaum muslimin. Ketika Sa'ad bin Mu'adz mengatakan demikian, dia katakan, demi Allah, hari ini aku tak akan mungkin berkhianat, tak akan mungkin memberikan bagi mereka sedikit juga pun peluang. Aku tak akan pernah takut dengan keputusanku ini. Setiap laki-laki yang telah dewasa, penggal kepalanya. Maka setiap anak-anak yang diragukan dewasa atau tidak dilihat, apabila mereka telah muncul tumbuh bulu-bulu di kemaluan mereka, penggal semua. Ada salah seorang bernama Muhammad Al-Quradhi, ketika itu dia dicek, ternyata dia belum baligh, belum tumbuh bulu kemaluannya, dibiarkan. Kemudian berkatalah Rasulullah dengan keputusan Sa'ad ini, laqad hakamta fihim bihukmillah. Sesungguhnya engkau telah menjatuhkan kepada mereka hukum dengan apa yang Allah inginkan, dengan hukum Allah alladzi hakama bihi fawqa sab'a samawat, yang telah Allah tetapkan dari atas langit ketujuh. Jadi menunjukkan Allah yang menetapkan hukum tersebut dari atas langit ketujuh, sesuai dengan apa yang dikatakan Sa'ad. Padahal Sa'ad tak dapat wahyu, tapi berkesesuaian apa yang dikatakan dengan apa yang putuskan di atas langit ketujuh. Maka dipenggallah kepala seluruh mereka. Sebagian, sekelompok dipanggil. Berkata mereka yang belum dipanggil, kenapa yang dipanggil tak balik-balik? Dan mereka tak tahu keputusannya adalah bunuh. Berkata pemimpin mereka, sudah kukatakan, kalian begitu lemah akal kalian. Mereka itu semua disembelih. Dan inilah memang tertetapkan kepada Yahudi kehinaan sepanjang masa. Dipanggil 5-6 orang, penggal kepalanya, tak balik, dipanggil tak balik. Berkata mereka, kemana, kenapa tak balik-balik dipanggil? Allahu Akbar. Ini menunjukkan keputusan Allah tersebut diputuskan dari atas langit ketujuh, menunjukkan Allah di atas.